sejarah Nahdlatul Ulama, kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sang imam mujaddid yang menyerukan ke tengah kaum muslimin agar kembali kepada manhaj akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian dengan sabab dakwah tersebut lahirlah di tanah air ormas-ormas Islam besar seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya yang memiliki pemahaman dakwah atau manhaj yang sama sebagaimana yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni manhaj salaf. Dan kemudian kaum muslimin yang merasa lebih dulu eksis di tanah air, yang dikatakan sebagai kaum tradisionalis, merasa risih dengan munculnya pergerakan dari Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Terlebih ketika Khilafah Ottoman atau Turki Utsmani runtuh, yang dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924 oleh seorang Yahudi, yakni Mustafa Kemal Atatürk, yang justru malah dianggap sebagai bapak Turki. Maka dengan runtuhnya Turki Utsmani yang memiliki pemahaman keagamaan yang sama dengan Islam tradisionalis tanah air, maka kaum Islam tradisionalis seperti kehilangan induk semangnya. Dan terlebih lagi ketika Ibnu Saud berhasil mengusir Syarif Hussein, penguasa Mekah, pada tanggal 13 Oktober 1924, yang mana membawa angin segar bagi Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya yang sepemahaman dengan Ibnu Saud, yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni dakwah akidah salaf. Ketika Ibnu Saud berhasil menguasai Mekah 1924, yang membawa angin segar bagi ormas pergerakan umat Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lainnya yang berhaluan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau manhaj salaf, semakin masif menyebarkan dakwahnya ke tengah kaum muslimin tanah air yang bisa disebut kaum tradisionalis, yang masih berkubang dengan berbagai macam takhayul, bid'ah dan khurafat, atau yang biasa dikenal dengan TBC, yang akhirnya menimbulkan pergolakan di tengah kaum muslimin antara kaum pembaharu, yakni Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya, dengan kaum muslimin tradisionalis. Dan puncaknya ketika diadakan Kongres Khilafat yang kelima di Bandung pada 6 Januari 1926, yang mana lebih didominasi oleh kaum pembaharu, yakni Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lainnya, yang membahas tentang undangan dari Raja Ibnu Saud, penguasa Mekah yang baru, untuk menghadiri Kongres Islam Dunia di Mekah. Seorang kiai dari kaum tradisionalis yang bernama Kiai Haji Abdul Wahhab Hasbullah mengundurkan diri keluar dari Kongres Khilafat tersebut karena merasa usulannya untuk menyampaikan pesan kepada penguasa Mekah yang baru agar kaum muslimin, khususnya tanah air, tetap dibolehkan untuk membangun kuburan-kuburan, mengadakan tahlilan, istighosah, dan juga membaca kitab doa Dalailul Khairat yang biasa diamalkan oleh kaum tradisionalis. Namun ternyata usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh para kaum pembaharu, yakni Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Inilah yang membuat Kiai Haji Wahab Hasbullah, perwakilan dari kaum tradisionalis, keluar dari Kongres Khilafat tersebut. Lalu kemudian beliau mengumpulkan para tokoh agama kaum tradisionalis untuk membentuk suatu panitia yang kemudian disebut dengan Komite Merembuk Hijaz, untuk mengadakan suatu kongres umat Islam di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, dan sekaligus menetapkan berdirinya ormas umat Islam terbesar di Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, dan terpilih sebagai ketuanya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kemudian 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama, dikirimlah delegasi Komite Hijaz NU untuk menghadap ke Raja Mekah pada tanggal 17 April 1928. Dua utusan dari Komite Hijaz NU tersebut membawa surat
yang berisi usulan-usulan yang dulu pernah ditolak oleh para kaum pembaharu, yakni Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah pertemuan dengan Raja Ibnu Saud, dibuatkan pula surat balasan kepada NU, yang mana surat balasan tersebut dari kerajaan Hijaz dari Raja Abdul Aziz masih tersimpan di museum yang pastinya di kalangan Nahdlatul Ulama. Bismillah, kita lanjutkan. Ketika utusan dari Komite Hijaz Nahdlatul Ulama kembalinya ke tanah air membawa surat balasan dari Raja Abdul Aziz, yang kurang lebih terjemahnya bahwa pemerintahan kami berusaha semaksimal mungkin memberikan segala kemudahan bagi seluruh jamaah haji di tanah suci dan tidak pernah melarang seorang pun untuk melakukan amal baik yang sesuai dengan syariat Islam, terkecuali di dalam hal-hal yang diharamkan Allah dan tidak ada dalilnya yang menghalalkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, manhaj salafus soleh, dan dari pendapat para imam mazhab. Yang sesuai dengan ketentuan tersebut kami laksanakan. Sedang yang menyelisihinya maka tidak boleh taat untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Maha Pencipta. Inilah agama yang kami lakukan kepada Allah. Kami berjalan sesuai dengan paham ulama salafus soleh, mulai dari para sahabat Nabi hingga imam 4 mazhab. Namun rupanya surat balasan dari Raja Hijaz tersebut diselewengkan maknanya oleh kaum NU. Surat balasan raja tersebut justru dijadikan sebagai alat legitimasi bahwa seolah-olah Raja Hijaz yang baru telah mengakui, mengesahkan dan membolehkan amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh kaum tradisionalis atau warga Nahdlatul Ulama, dan mereka pun akhirnya merasa bebas mengamalkan yang mereka sebut dengan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka sendiri. Dan mereka warga NU sejak awal didirikannya sudah mengklaim bahwasannya mereka lah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang lain seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan lain-lainnya yang tidak sepaham dengan mereka, mereka sebut Wahabi karena dianggap mengikuti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi jelaslah dari awal didirikannya Nahdlatul Ulama atau NU, mereka lah yang memulai penyebutan Wahabi kepada mereka yang tidak sepaham seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya, hingga selalu terjadi pergolakan, bahkan hingga saling mengkafirkan, mensesatkan, memusyrikan di antara mereka semua. Yang mana konflik pergolakan tersebut mulai mereda di tahun 30-an ketika pada tahun 1937, tepatnya ketika tanggal 21 September, warga NU dan kaum pembaharu ketika mereka bersepakat untuk duduk bersama membentuk Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Dan beberapa tahun kemudian MIAI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian pada 24 Oktober 1943 dibentuklah Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Bergabungnya NU dengan kaum pembaharu di dalam Partai Masyumi menjadikan partai besar tandingan bagi kaum sekuler dan nasionalis seperti PNI, PSI dan PKI. Namun sangat disayangkan karena adanya berbagai konflik. Akhirnya setelah Muktamar NU di Palembang pada tahun 1952, akhirnya NU resmi keluar dari Masyumi dan kemudian membentuk partai tersendiri, yakni Partai NU. Dan kemudian pada tahun 1959 bergabung dengan Nasakom, bentukan Presiden Soekarno, di mana ketika ormas pembaharu seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain menolaknya, justru NU menerima bergabung dengan Nasakom dengan berbagai dalih: nasionalis, agamis dan komunis. Nasionalis yakni Partai PNI, agamis NU dan komunis adalah Partai PKI. Nasakom bersatu, sikit dan kepala batu. Itulah penggalan Mars Nasakom.
Dan bait singkirkan kepala batu. Kepala batu adalah mereka, para kaum muslimin, kaum pembaharu yang menolak bergabung dengan Nasakom. Bahkan kemudian lagu Nasakom ini menjadi salah satu lagu wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1958. Berada dalam zona nyaman bersama pemerintahan di dalam Nasakom menjadi celah bagi PKI untuk tumbuh menjadi semakin besar dan merajalela di tanah air. Hingga puncaknya terjadilah peristiwa G30S PKI. Dan ketika Orde Lama tumbang, maka muncullah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Lagi-lagi Nahdiyin atau NU mendekati pemerintah, bergabung ke Partai Golkar yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk membantu pemerintah memuluskan penerapan asas tunggal Pancasila di setiap organisasi. Dan kita semua paham apa balasan dari pemerintah Soeharto kepada Nahdlatul Ulama. Padahal ada partai besar Islam, yakni P3, tapi mereka lebih memilih ke Golkar. Tanda tanya. Tapi di sini saya tegaskan, tidak semua warga NU seperti itu. Dan lagi-lagi puncaknya ketika NU digawangi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur melanjutkan misi NU untuk tetap dekat dengan pemerintah melalui Golkar. Maka ketika waktu itu Gus Dur telah menjadi ketua pusat NU, dia menjalankan misinya dengan mengadakan Muktamar Situbondo dengan tema NU kembali ke Khittah 1926, yakni NU keluar dari lapangan politik, yang sebenarnya hanyalah taktik Gus Dur belaka untuk terus mendukung pemerintahan dan Golkar dan menggembosi suara P3 yang merupakan satu-satunya partai umat Islam yang ada saat itu yang mampu menyaingi Partai Golkar, yang mana pastinya suara warga NU pun banyak tercurah di Partai P3. Dan bisa ditebak, ketika Gus Dur aktif mengkampanyekan memilih Golkar, maka suara P3 pun anjlok pada pemilu tahun 1987. Setelah taktik Gus Dur yang berhasil menggembosi suara perolehan P3 di pemilu 87, karena giatnya Gus Dur mengajak para kiai dan warga Nahdlatul Ulama untuk beralih kepada Golkar. Dan sebagai hadiah, Gus Dur diangkat menjadi anggota MPR periode 87 sampai 92 dan 92 sampai 97. Dan juga karena berhasil memuluskan misi pemerintah Soeharto untuk menggunakan asas tunggal Pancasila, maka beliau pun, Gus Dur, diangkat menjadi seorang manggala BP7, yakni pentafsir ahli Pancasila. Gus Dur pun semakin erat dengan pemerintahan Soeharto, bahkan berani menghalalkan perjudian yang marak kala itu, yakni SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah, yang kemudian ditentang oleh kiai besar warga NU juga asal Sulawesi, yakni Kiai Haji Aliafi, yang mengatakan haram SDSB, dan akhirnya beliau pun keluar dari kepengurusan NU. Gus Dur pun jalan terus, bahkan bersama NU terang-terangan meminta sumbangan ke Yayasan Judi Nasional YDBKS kala itu, yakni pengelola SDSB, yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur, dan secara terang-terangan terbuka diterima langsung dana sumbangan dari SDSB tersebut oleh beliau. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita tinggalkan sekilas tentang perpolitikan NU dan juga Gus Dur. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa tujuan awal didirikannya NU adalah untuk mengimbangi atau mengcounter masifnya dakwah para kaum pembaharu seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Dan juga tentunya untuk melestarikan amaliyah-amaliyah tradisionalis yang telah terbiasa diamalkan, yang selalu mereka tetapkan di setiap muktamar-muktamar yang mereka adakan. Seperti Muktamar NU ke-12 di Malang, Jawa Timur, tanggal 25 Maret 1927, yang menetapkan bahwasannya penggalakan pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mencari berkah ke kubur-kubur para wali memang telah dilegalkan oleh NU di dalam muktamar-muktamar mereka. Kemudian sedari awal NU telah mewajibkan untuk bertaklid dan juga bermadzhab Syafi'i.
Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dan perbuatan taklid ini termasuk perbuatan yang tercela, terkecuali bagi orang-orang yang awam, sangat awam. Dalam artian orang tersebut tidak belajar agama sama sekali, atau bahkan tidak lancar membaca maupun menulis. Terlebih lagi yang sangat berbahaya bila telah mencapai taklid buta, di mana ketika seorang pelajar mengetahui kesalahan gurunya, kiainya, ulamanya yang menyelisihi hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam maupun ijma para sahabat, akan tetapi dia pelajar tersebut tetap ikut turut manut kepada pendapat gurunya tersebut. Inilah yang disebut berbahaya, yakni taklid buta. Setelah kita memahami cara beragamanya Nahdlatul Ulama, semisal fanatik kepada mazhab Asy-Syafi'i, namun hanya kepada ulama mazhab Syafi'inya saja dan bukan kepada Imam Asy-Syafi'inya sendiri. Seperti yang telah kita contohkan, Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah salafus soleh, akidah yang hak. Sedangkan Nahdlatul Ulama berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, yang dianggap sebagai pembawa bendera atau penyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mereka. Padahal kalau saja mereka warga NU mau membuka diri, membuka wawasan bahwasannya telah banyak para ulama Ahlus Sunnah yang berakidah salaf telah menyusun kitab tentang akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya jauh sebelum Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi lahir. Namun kita pun tidak menyalahkan sepenuhnya kepada warga NU khususnya, karena mereka mendapatkan fatwa tersebut bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, itu didapat dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali. Karena setiap kitab yang mereka kaji adalah kitab-kitab yang mu'tabar, yang mungkin tentunya telah melalui proses seleksi kitab-kitab di mu'tamar mereka. Dan ini selaras dengan qaul mereka Nahdlatul Ulama yang sangat masyhur, bahwasannya mereka adalah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermadzhab fikih Imam Syafi'i dan bertasawuf Imam Ghazali, dan menetapkan tentang thariqat yang mu'tabarah sesuai dengan muktamar NU. Warga NU wajib taat, nurut manut apa yang dikatakan oleh kiai-kiai mereka, dan mereka tidak butuh dalil karena para kiai mereka sudah merupakan dalil. Orang NU tidak pernah tanya dalil, akhirnya melihat orang tidak pakai dalil, dalilnya ya kiai itu sendiri, dalilnya kiai itu sendiri. Demikianlah sifat taklid yang ditanamkan oleh NU kepada warganya, yang bisa menjurus kepada taklid buta, bahkan hingga fanatik buta, yang merupakan bagian daripada sifat-sifat jahiliyah. Kemudian ditambah lagi, warga NU diwajibkan atau paling tidak diharuskan bermadzhab Syafi'i. Dan sekali lagi, cara bermadzhabnya pun dengan cara fanatik, bahkan hingga fanatik buta. Namun memang ini bukan terjadi hanya di kalangan NU, tapi hampir di seluruh belahan dunia yang fanatik dengan madzhab masing-masing. Bahkan hingga ada kasus haramnya menikah dengan yang berbeda madzhab, atau tidak mau bermakmum dengan imam yang berbeda mazhab, dan banyak lagi lainnya. Dan akibatnya mereka lebih fanatik kepada pendapat mazhab Syafi'i yang mereka ikuti dibandingkan kepada hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pada umumnya mereka, para kiai NU, lebih mengikuti pendapat para ulama mazhab Syafi'i dan bukan mengikuti pendapat imam mazhabnya sendiri, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini banyak berbagai fakta. Satu contoh yang paling utama yakni masalah akidah. Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah salafus soleh, sedangkan NU mengakui secara resmi bahwasannya mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah satu fakta yang nyata, dan masih banyak lagi lainnya. Padahal jelas-jelas dan tegas
para imam mazhab telah melarang untuk bertaklid kepada mereka, apalagi taklid buta, seperti fatwa al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad berikut ini. Janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula bertaklid kepada Malik, As-Sawri, Al-Auza'i, tapi ikutlah dalil. Sekali lagi, dalil, bukan kata si A, kata si B, Kiai Anu, Habib Anu, Syekh Anu, dan lain-lainnya. Apa fatwa para imam mazhab tersebut kurang jelas bagi mereka, warga NU, atau mungkin fatwa tersebut terlewatkan ketika mereka mengkaji kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, yakni kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i yang mereka akui, yang mereka ikuti dan mereka ambil pendapatnya, dibandingkan mengambil atau mengikuti hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memahami cara beragamanya Nahdlatul Ulama, semisal fanatik kepada mazhab Asy-Syafi'i, namun hanya kepada ulama mazhab Syafi'inya saja dan bukan kepada Imam Asy-Syafi'inya sendiri. Seperti yang telah kita contohkan, Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah salafus soleh, akidah yang hak, sedangkan Nahdlatul Ulama berakidah Asy'ariyah Maturidiyah yang dianggap sebagai pembawa bendera atau penyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mereka. Padahal kalau saja mereka warga NU mau membuka diri, membuka wawasan bahwasannya telah banyak para ulama Ahlus Sunnah yang berakidah salaf telah menyusun kitab tentang akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya jauh sebelum Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi lahir. Namun kita pun tidak menyalahkan sepenuhnya kepada warga NU khususnya, karena mereka mendapatkan fatwa tersebut bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, itu didapat dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali, kitab masterpiece menurut mereka para pengikutnya yang sangat dipercaya. Jadi masih bisa dianggap wajar atau dimaklum kalau pengetahuan mereka hanya sampai di situ, karena setiap kitab yang mereka kaji adalah kitab-kitab yang mu'tabar, yang mungkin tentunya telah melalui proses seleksi kitab-kitab di mu'tamar mereka. Dan ini selaras dengan qaul mereka Nahdlatul Ulama yang sangat masyhur, bahwasannya mereka adalah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih Imam Syafi'i dan bertasawuf Imam Ghazali, dan menetapkan tentang thariqat yang mu'tabarah sesuai dengan muktamar NU.